Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafael Jari Dodolina dengan NIM B1B1210161 dengan dosen pengampu Pak Alfa Beriansyah. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pajak kabupaten. Nah, eh, pajak kita dari sini dulu. Secara umum, pajak merupakan kontribusi wajib masyarakat kepada negara yang bersifat terutang oleh orang pribadi maupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Pengertian pajak daerah juga termuat dalam Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 28 Tahun 2009. Pajak atau kontribusi wajib yang diberikan oleh penduduk suatu daerah kepada pemerintah daerah. Ini akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan kepentingan umum dalam suatu daerah. Untuk membangun sebuah daerah, maka digunakan pendapatan asli daerah, dan pendapatan asli daerah ini didapatkan dari penerimaan dari pungutan pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Nah, pajak kabupaten ini ada jenis-jenisnya. Yang pertama ada pajak hotel, yang kedua pajak restoran, yang ketiga pajak hiburan, yang keempat pajak reklame, yang kelima pajak penerangan, yang keenam pajak mineral bukan logam, yang ketujuh pajak parkir, yang kedelapan pajak sarang burung walet, yang kesembilan pajak air tanah, dan yang 10 pajak bea perolehan tanah dan bangunan. Nah, pemungutan pajak kabupaten ini ada mekanismenya. Mekanismenya, sistem pemungutan pajak merupakan mekanisme yang mengatur hak dan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak. Indonesia memiliki sistem pemungutan pajak sendiri yang dapat menjadi acuan untuk menghitung besarnya pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara. Seperti itu. Evaluasi dan analisis sistem pemungutan pajak kabupaten. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pada tanggal 1 Januari 2010 dengan ketentuan peralihan masing-masing pajak yang beragam. Peningkatan nominal PDRB meningkat. Namun di sisi lain perlu mengalami peningkatan lagi karena tentunya daerah akan terus mengalami peningkatan. Beberapa hal yang menyebabkan kurang optimalnya PDRD adalah yang pertama itu ada kendala internal. 50 meter terbatas, kurang sarana dan prasarana teknologi informasi belum merata. Yang kedua, kendala eksternal. Hukum PDRD belum jelas, kurang sinergi eksekutif dan legislatif, kepatuhan wajib pajak yang rendah. Yang pertama itu ada peningkatan kuantitas dan kualitas aparatur pemungut pajak. Yang kedua, peningkatan sarana prasarana yang mendukung proses pemungutan pajak. Yang ketiga, peningkatan efisiensi dan efektivitas peraturan daerah tentang PDRD. Yang keempat, peningkatan sinergi melalui dialog antara eksekutif dan legislatif daerah mengenai target PDRD. Yang kelima, penyempurnaan aturan hukum pemungutan PDRD. Seperti itu. Menurut ketentuan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
Pajak daerah harus dibayarkan oleh orang pribadi atau badan yang meminta izin berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan ketidakseimbangan langsung dan digunakan untuk keperluan daerah untuk jumlah yang lebih besar. Nah, pajak kabupaten ini memiliki beberapa fungsi, yaitu pajak daerah ini digunakan untuk pendanaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, pembangunan, dan juga sebagai tabungan pemerintah daerah. Yang kedua, pemerintah daerah mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak daerah. Dana dari pajak daerah dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk mencapai tujuan ekonomi pemerintah dan mengurangi masalah ekonomi di daerah. Yang ketiga, dengan terus adanya dana dari pajak daerah dapat membantu pemerintah dalam menstabilkan harga barang dan jasa sehingga dapat mengurangi inflasi. Selanjutnya, digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk untuk membuka lapangan kerja baru sehingga terjadi pemerataan pendapatan agar tidak terlalu menonjolnya kesenjangan ekonomi antara yang kaya dan yang miskin. Nah, berikut ini adalah jenis-jenis pajak daerah, kabupaten atau kota yang di sini. Yang pertama itu ada pajak hiburan. Pajak hiburan adalah pajak yang dikenakan biaya layanan hiburan yang memiliki biaya atau biaya pemungutan tambahan. Objek pajak hiburan adalah yang diadakan hiburan tersebut, sedangkan subjeknya adalah mereka yang menikmati hiburan tersebut. Yang kedua, ada pajak reklame. Pajak reklame merupakan pajak yang diambil atau dipungut atas benda atau media yang dibuat untuk tujuan komersial agar menarik perhatian umum. Contohnya seperti papan reklame, papan iklan, videotron, megatron, dan sebagainya. Yang ketiga itu pajak hotel. Objek dari pajak ini adalah layanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk layanan penunjang dan fasilitas olahraga serta hiburan. Yang keempat, pajak restoran. Objek pajak ini adalah layanan yang disediakan oleh restoran, yang termasuk dalam layanan makanan dan minuman yang disediakan untuk pembeli baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Lalu yang kelima ini pajak air tanah. Pajak air tanah ini merupakan pajak yang dikenakan atas pengambilan dan atau penggunaan air tanah yang digunakan untuk keperluan rumah tangga, pertanian, perikanan rakyat, dan peribadatan. Yang keenam, pajak parkir. Pajak parkir merupakan pajak yang dipungut atas pembuatan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang berkaitan dengan usaha pokok, termasuk penyediaan tempat yang disediakan untuk kendaraan transportasi. Yang selanjutnya, pajak penerangan jalan. Pajak penerangan jalan merupakan pajak yang dipungut atas penggunaan tenaga listrik, baik yang diproduksi sendiri maupun dari sumber lain. Yang selanjutnya ada pajak mineral bukan logam dan batuan. Pajak mineral bukan logam dan batuan ini merupakan pajak yang dikenakan atas mineral yang bukan logam seperti asbes, batu kapus, batu apung, granit, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya ada pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan ini
merupakan pajak yang dikenakan atas bumi atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan. Yang selanjutnya ada pajak sarang burung walet. Pajak sarang burung walet merupakan pajak yang dikenakan atas pengambilan dan atau pengusahaan sarang burung walet. Jadi kadang masyarakat di rumahnya itu atau di tanahnya itu mendirikan sebuah sarang burung walet. Nah, jadi pendiri yang mempunyai sarang burung walet, baik yang membeli ataupun yang membangun itu dikenakan pajak, masuk dalam pajak kabupaten. Yang terakhir ada pajak eh, perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Pajak tanah atau bangunan ini merupakan pajak yang diberlakukan atas tanah atau bangunan milik orang pribadi atau badan tertentu. Misalnya melalui transaksi jual beli, tukar menukar, hibah, waris, dan lain-lain. Nah, itulah penjelasan tentang pajak kabupaten. Sekian dari saya. Apabila saya ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.